Hai, nama saya Riko Artesen Junior dari kelas 12 MIPA 1. Sekarang saya akan membawakan materi tentang arus bolak-balik alternatif kurang atau AC. Sebelum kita masuk ke materinya, kita yel-yel kali dulu ya. Oke, yel-yelnya itu fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, arus bolak-balik. Penjelasan dari arus bolak-balik yaitu arus bolak-balik hanya pergerakan muatan listrik melalui media yang mengubah arah secara berkala. Hal ini berbeda dengan arus searah atau DC, di mana pergerakan muatan hanya dalam satu arah dan konstan. Arus dalam ampere adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Yang menggerakkan arus adalah gaya gerak listrik, disebut tegangan dalam volt. Jika arusnya bolak-balik, maka tegangan juga harus bolak-balik. Polaritasnya berubah pada siklus teratur. Jadi, pengertian arus bolak-balik adalah arus yang polaritasnya berubah pada siklus yang teratur. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu A, besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC, serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. Ini bisa kita lihat di sini ada bentuk kurva dan ada persamaan-persamaannya. Bentuk kurva dan tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berupa gelombang sinusoidal berbentuk grafik sinus yang ada pada gambar di sini yang bentuk kurva ya. Oke, tegangan dari pundak ke puncak, FPP-nya yaitu 2 kali tegangan maksimum atau VM. Oke, kita lanjut ke A, arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah dan menghasilkan sejumlah kalor yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter, AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Di bawah ini bisa kita lihat adalah persamaan dari hubungan antara harga maksimum dan efektif. Kita lanjut ke materi B. B, arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi di B ini ada beberapa persamaan yang dapat kita lihat di sini teman-teman. Nah, jadi kita lanjut aja ya. Oke, di sini kita lihat ada contoh soal yang pertama. Ini suatu sumber listrik memiliki arus maksimum sebesar 6 ampere. Hitunglah arus efektifnya. Yang pertama kita ketahui yaitu Imax-nya yaitu 6 ampere. Yang ditanya yaitu IF atau arus efektifnya. Maka didapatkan seperti ini. IF sama dengan Imax per akar 2 sama dengan 6 ampere per akar 2 dikali akar 2 per akar 2
dapatlah 6/2/2. Dan hasilnya yaitu 3/2 ampere. Kita masuk ke materi kedua di arus bolak-balik ini, yaitu impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admitansi, yaitu sifat mengantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Secara matematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Ini dia ya, dapat kita lihat, yaitu Z sama dengan V per I. Suatu impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Impedansi dan admitansi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu impedansi dan admitansi resistor, induktor, dan kapasitor. Sekarang kita bisa lihat di sini ada contoh soal kedua, itu ini dia. Jika terdapat suatu arus listrik dan tegangan listrik secara berturut-turut adalah 50 ampere dan 100 volt, hitunglah besar nilai impedansinya. Maka di sini yang dapat kita ketahui yaitu I-nya sama dengan 50 ampere dan P-nya sama dengan 100 ampere volt, Yang ditanya yaitu impedansinya. Jadi jawabnya yaitu Z sama dengan I per V sama dengan 50 ampere per 100 volt. Yaitu dapatlah hasilnya 0,5 ohm. Jadi besar nilai impedansinya yaitu 0,5 ohm. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu B, rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama, rangkaian murni dan kombinasi. A, rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Tegangan pada resistor yang sama dengan tegangan sumber. Itu bisa dapat dilihat di sini ya. Maka sekarang hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya tegangan sebanding dengan kuat arus dikalikan hambatan atau secara matematis dinyatakan seperti yang ada di bawah. Yaitu V sama dengan IR atau I sama dengan V per R. Nah, di sebelahnya dapat kita lihat di situ ada grafik arus tegangan rangkaian resistif. Dengan demikian akan berlaku juga hubungan sebagai berikut, yaitu IM sama dengan Vm per R atau Vm sama dengan IMR. Keterangannya dapat kita lihat di PPT tersebut ya. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu XL sama dengan alpha L. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan-persamaan berikut, itu dapat kita lihat di situ. Dan di sebelahnya ini terdapat grafik arus tegangan rangkaian induktif. Kita juga dapat melihatnya di PPT tersebut. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu C, kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau FC yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat ada beberapa rumus-rumus rangkaian kapasitif yang berlaku. Dan di bawahnya juga terdapat grafik arus tegangan pada rangkaian kapasitif. Yang berikutnya yaitu D,
rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku persamaan berikut, yaitu VR sama dengan IR, PL sama dengan IXL, dan beberapa persamaan berikutnya yang dapat kita lihat di sini. Di bawahnya lagi terdapat grafik VR dan VL dan V dalam rangkaian seri RL. Kita lanjut ke yang E, rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus berikut, yaitu VR sama dengan IR, VC sama dengan IXC, dan beberapa rumus persamaan lainnya yang ada di sini ya. Di bawahnya juga ada satu gambar grafik, yaitu grafik VR, VC, dan V dalam rangkaian seri RC. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Itu bisa kita lihat di sini ada beberapa keterangan seperti V sama dengan VL dikurang VC jika VL lebih besar dari VC, yaitu bersifat induktif. Ini ada beberapa ya, bisa kita lihat di sini. Di sininya ini ada rangkaian L dan C pada arus AC. Oh ya, ini yang ada gambar arah panah yang digambar warna hijau. Ini adalah diagram fasor untuk arus tegangan rangkaian LC. Diagram fasor hambatan L dan C dan impedansinya pada rangkaian seri LC sebagai berikut, yang ada di gambar yang agak berwarna ungu ini, dan di bawahnya adalah rumus persamaan-persamaannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, akan berlaku VR sama dengan IR, atau VR sama dengan IXL, VC sama dengan IXC, dan ada beberapa lagi persamaan rumus-rumusnya yang dapat kita lihat di sini ya. Kita lanjut ke di sini ada lagi diagram fasor yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini adalah diagram fasor rangkaian RLC. Ini ya, ada dua ya. Kita lihat di sini. Nah, kita masuklah ke contoh soal yang ketiga. Sebuah rangkaian seri RLC terdapat tegangan resistif, induktif, dan kapasitif secara berturut-turut adalah 15 volt, 13 volt, dan 25 volt. Yang ditanyakan yaitu hitunglah tegangan totalnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dari soalnya yaitu terdapat VR-nya itu 15 volt, VL-nya 30 volt, dan VC-nya yaitu 25 volt. Yang kita cari di sini adalah tegangan totalnya. Jadi cara jawabnya seperti ini. V total sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC tutup kurung kuadrat. Sama dengan akar 15 pangkat 2 ditambah buka kurung 30 dikurang 25 tutup kurung kuadrat. Sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 25 sama dengan akar 250, dan dapatlah hasilnya 5 akar 10. Jadi ini ya cara carinya teman-teman. Kita lanjut ke rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti pada suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0.
Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besar reaktansi, induktif, dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian yaitu ini. FR sama dengan I per 2Pi akar 1/LC. Sementara frekuensi sudut rangkaian resonansi ditunjukkan oleh persamaan berikut yang dapat kita lihat pada PPT tersebut. Kita lanjut. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan VEF IEF. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnetnya lenyap. Berdasarkan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama dengan pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika arus mencapai harga 0, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik berubah menjadi arus. Peristiwa serupa tidak terjadi pada resistor. Resistor hanya dapat mendisipasi energi tanpa dapat menyimpannya dalam bentuk lain. Disipasi energi yang dilakukan oleh resistor berupa energi kalor. Hal ini sangat mudah kita jumpai pada alat-alat elektronik yang drive panas ketika digunakan. Kita lanjut, yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Kapasitor kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemah informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan, sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Sedangkan filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional op ampere. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian penjelasan materinya. Jika ada kesalahan kata-kata dan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.